Kami bersyukur kalau kami ini dipilih Tuhan. Bukan gagah, hebat, kebaikan kami, tapi semata-mata benar karena anugerah. Kalau malam hari ini jemaatmu, Gereja Kristus Seruai Permai, telah menangkap agenda Bapa. Malam ini ingin diseringkan apa yang menjadi tugas yang disampaikan Tuhan kepada hamba-Mu Feni. Biarlah malam ini Tuhan Engkau berbicara kepada jemaat-Mu, sehingga mereka memahami ini tugas kami bersama. Tugas gereja Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap menyerahkan semua acara kami malam hari ini di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai sharing visi misi oleh Ibu Feni Damani. Silakan Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Pertama sekali kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Mari kita Bapak Ibu, Alkitab kita akan merenungkan satu renungan dari firman Tuhan, itu 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Feni Wasmita Damani. Saya sekarang sedang dipersiapkan untuk menjadi utusan lapangan, tenaga lapangan dengan inti terang semesta. Ya, demikian perkenalan dari saya. Mari kita membaca firman Tuhan, hanya satu ayat saja. Satu ayat saja dari 1 Petrus 2 ayat 9. Saya membuat tema pada renungan pada malam hari ini adalah tentang imamat yang rajani. Ya, mari kita Bapak Ibu kalau sudah dapat semuanya, kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama, tapi tidak usah dibuka audionya. Kita membaca bersama-sama dengan bersuara. Demikianlah firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, amin. Luar biasa firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini, yang memberikan berkat bagi kita, mengingatkan kita, meneguhkan kita kembali ya, untuk tetap semangat, tetap kuat dalam panggilan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, dalam nats khotbah ini adalah surat Petrus kepada orang-orang yang sudah percaya ya. Kalau kita kembali kepada pasal 1, bagaimana Petrus memberikan peringatan, memberikan peneguhan, menyurati orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus di berbagai daerah ya, di berbagai daerah. Kalau kita lihat kepada pasal 1, itu dikatakan daerah yang tersebar di Pontus, di Galatia, di Kapodakia, di Asia Kecil, dan Bitinia. Ya. Ada banyak daerah yang sudah mendengarkan kabar baik, mendengarkan Injil, dan mereka sudah, puji Tuhan, sudah percaya di dalam Kristus. Ya. Tetapi Petrus kembali menyurati mereka untuk meneguhkan dan mengingatkan kembali apa yang menjadi identitas mereka. Ya, identitas mereka, apa yang menjadi visi mereka sebagai imamat yang rajani.
Ya, dalam renungan kali ini, Bapak Ibu, ada 3 hal yang bisa saya bagikan sebagai berkat dari firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, kita belajar dari firman Tuhan, siapa imamat yang rajani itu. Yang kedua, apa artinya imamat yang rajani. Dan yang ketiga, apa tugas imamat yang rajani. Jadi yang pertama, mari kita melihat dari firman Tuhan ya, siapa sebenarnya imamat yang rajani itu. Ya, dalam ayat 9 tadi dijelaskan, imamat yang rajani adalah yang telah dipanggil keluar ya dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib ya. Pasti kita tahu semuanya kegelapan itu adalah gambaran dari dosa. Ya, semua manusia ketika penciptaan Adam dan Hawa, ketika mereka sudah jatuh ke dalam dosa, mereka sudah dan akibat dosa itu adalah maut ya, upah dosa adalah maut ya. Tetapi kita tahu bahwa rencana Allah adalah rencana yang hidup. Rencana Tuhan, rencana yang mulia, bukanlah rencana tentang kematian untuk selama-lamanya, tetapi rencana Tuhan adalah tentang hidup, supaya melalui kehidupan manusia, kehidupan ciptaannya, Allah dimuliakan. Allah sungguh disembah, Allah ditinggikan, dan ciptaannya bisa menikmati kedaulatan Allah, bisa menikmati karya Allah, bisa menikmati kasih Allah. Tidak ada, kita tahu rencana semula, tidak ada rencana tentang supaya manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi rencana Allah yang mulia adalah tentang berbicara tentang kehidupan selama-lamanya, supaya manusia bisa menikmati karya Allah di dalam kehidupan mereka. Tetapi karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ya Allah kembali ya merencanakan bagaimana cara supaya manusia kembali ke rencana awal Allah itu ya. Tentunya Allah kembali memanggil orang-orang untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, kalau kita kembali kepada perjanjian lama, Bapak Ibu, ya ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ya manusia hidup di dalam kelemahan, ya dosa membuat manusia hidup di dalam kelemahan. Dosa membuat manusia hidup terus dalam kejahatan, kesalahan. Dosa membuat manusia hidup di dalam penyakit, ya bahkan dosa membuat manusia harus hidup di dalam maut atau kematian selama-lamanya. Nah, kemudian tetapi Allah memiliki caranya supaya manusia itu kembali kepada Allah. Tetapi kalau manusia itu hidup di dalam dosa, pasti tidak bisa datang kepada Allah. Karena kita tahu dan kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, dan tidak satu orang pun, dan dosa tidak bisa bersentuhan dengan kekudusan Allah. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, perlu ada satu korban ya. Dalam perjanjian lama ada korban untuk supaya kegelapan, supaya dosa itu bisa ditahirkan. Itulah membuat korban dengan darah itu. Setiap orang yang jatuh ke dalam dosa, mereka menjadi ditahirkan oleh darah korban itu. Dan pada saat itulah sebenarnya ada pengampunan. Makanya dikatakan di dalam kitab suci kita bahwa tidak ada pengampunan dosa kalau tidak ada penumpahan darah. Jadi darah itu bisa dilambangkan untuk bisa mentahirkan supaya kita bisa hidup kudus dan bisa datang kepada Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa sekarang kita tidak perlu lagi korban untuk hal itu, tetapi Yesus sendiri telah memberikan darahnya supaya kita ditahirkan, supaya kita disucikan, sehingga kita bisa datang bebas kepada Bapa, supaya kita bisa datang bersekutu kepada Bapa. Inilah hal yang luar biasa yang Tuhan telah kerjakan, yang Tuhan telah nyatakan di dalam hidup kita. Karena rencana Allah yang mulia adalah rencana kehidupan, bukan tentang kematian, Bapak Ibu.
dari sini kita belajar apa artinya itu imamat yang rajani. Ya, kita bersyukur ya, luar biasa sekali karena kita sudah ditahirkan, sudah dicucikan oleh darah Yesus. Jadi kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Ya. Dalam Keluaran 19 ayat 5-6 itu diingatkan kembali kepada kita bagaimana bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir. Ada perjanjian Gunung Sinai ya, yang dikatakan demikian firman Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Di mana ini diteguhkan kembali ya melalui Musa yang harus dikatakan kepada orang Israel. Jadi perjanjian Sinai ini adalah perjanjian yang dibuat dengan Abraham ya, yang kembali diteguhkan kepada Musa pada saat itu. Perjanjian yang memang sudah dibuat kepada Abraham, Ishak dan Yakub ya, yang menunjukkan bahwa itu juga diberikan kepada orang Israel. Jadi Allah menyelamatkan orang Israel dari tanah Mesir karena Allah sebenarnya ingin tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel dan Allah itu sendiri menjadi Allah mereka. Jadi apa tujuan Tuhan memberikan Yesus Kristus kepada kita supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus ditebus ya, disucikan supaya Allah bisa bersama-sama dengan kita. Kemudian atau Allah memanggil kita keluar dari kegelapan atau maut atau dosa ya, karena Allah ingin tinggal bersama-sama dengan kita. Dengan demikian kita senantiasa bisa memuliakan Allah, bisa senantiasa bersekutu dengan Allah Bapa. Di imamat yang rajani itu adalah bangsa yang terpilih dari antara bangsa-bangsa ya. Tadi sudah dikatakan jelas sekali dalam kitab Keluaran ketika Allah memberikan perjanjian bahwa Allah memilih bangsa Israel, mengkhususkan bangsa Israel, memisahkan bangsa Israel dari antara bangsa-bangsa. Ya, supaya bangsa Israel itu menjadi umat kepunyaan Allah, menjadi umat kerajaan Allah. Jadi Allah juga ketika kita percaya kepada Kristus dan darah Kristus sudah menyucikan kita, kita menjadi terpisah dari orang-orang yang tidak percaya. Kita menjadi dikhususkan untuk dari orang-orang yang belum percaya, dari antara bangsa-bangsa supaya kita menjadi kepunyaan Allah, menjadi umat kerajaan Allah yang tentunya adalah Allah sendiri menjadi raja kita. Kita dipisahkan, dikhususkan dari bangsa-bangsa yang lain supaya bangsa-bangsa yang lain bisa melihat bahwa melalui kita mereka bisa melihat Allah yang luar biasa. Mereka bisa melihat kedaulatan Allah, kekuasaan Allah, dan juga kekudusan Allah. Jadi apa yang menjadi tugas kita sebagai imamat yang rajani, imamat kesayangan Allah, umat kepunyaan Allah, yaitu adalah yang dikatakan jelas sekali oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat ya di perantauan, itu adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan dari Dia. Jadi ada aplikasi, tidak hanya sebagai menerima bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan, itu adalah keselamatan adalah perbuatan Allah yang luar biasa kepada kita. Perbuatan Allah yang besar adalah ketika Yesus Kristus bangkit dan memberikan hidup kepada kita. Dan itulah yang harus kita beritakan, perbuatan-perbuatannya. Tentu banyak sekali perbuatan-perbuatan Allah di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Pasti banyak sekali keajaiban, penyertaan, pekerjaan Allah yang sudah kita alami di dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan, Rasul Petrus mengatakan supaya melalui hidup kita apa yang kita alami
tentang yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita tidak berhenti sampai di kita saja, tetapi kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu kepada orang lain atau kepada bangsa-bangsa lain. Ya seperti ini ya, seperti ya Tuhan sudah tetapkan sebenarnya kepada bangsa Israel yang itu menjadi contoh bagi kita sampai saat ini ya. Ya pada saat itu ketika Tuhan menyatakan kepada Musa dan berjanji membuat bangsa Israel menjadi kerajaan imam, ya artinya adalah Allah sendiri memilih kaum Lewi untuk menjadi imam bagi ke-11 ya, ke-12 bangsa ke-11 suku bangsa yang lain, suku-suku Israel yang lain. Dan itu mereka dipilih supaya kaum Lewi bisa menyebarkan kekudusan Allah kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel itu bisa menyebarkan itu kepada semua bangsa yang seharusnya itu menjadi gambaran bait suci ya, ada pelataran khusus untuk bangsa-bangsa. Dengan sengaja Tuhan memilih bangsa Israel, bukan tujuan supaya mereka hanya dilihat hanya berbeda, tetapi ada tujuan Allah supaya melalui bangsa Israel, melalui imam ya, melalui imam Lewi, orang Israel bisa mengalami Allah, bisa mengalami kuasa Allah, dan melalui orang Israel sebenarnya semua bangsa-bangsa bisa mengalami kasih Allah, bisa merasakan kuasa Allah, bisa melalui bangsa Israel. Semua bangsa-bangsa itu bisa mengenal Allah. Itulah tujuan Allah sebenarnya, tujuan Allah yang mulia, supaya orang Israel ini bisa memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, yang mereka sudah terima, yang mereka sudah lewati, yang mereka sudah dinyatakan di dalam kehidupan mereka untuk bangsa-bangsa. Kemudian ini digambarkan kepada masa sekarang ketika Yesus sudah hadir ya. Jadi melalui Yesus ya, semua kita yang percaya kepada Yesus menjadi imamat yang rajani, karena melalui darah Yesus semuanya sudah diselesaikan, dan tidak ada lagi pembatas ya antara umat dengan Allah, tetapi Yesus sudah menyatukan kita. Darah Yesus telah mempertemukan kita dengan bisa bersekutu dengan Allah. Dan kemudian dan setiap orang yang percaya kepada Yesus tentunya menjadi imamat yang rajani yang dimaksud oleh dalam nats khotbah kita, dalam nats renungan kita pada malam hari ini. Jadi imamat yang rajani ini adalah tentunya semua orang yang percaya, yang sudah dibedakan, dikhususkan dan dipisahkan oleh Allah karena darah Kristus. Ya, kita menjadi berbeda, kita menjadi khusus, kita menjadi terpisah, bukan untuk terpisah untuk ya tidak mau bergaul dengan bangsa-bangsa, tetapi kita dikhususkan supaya melalui kita ya semua bangsa memuliakan Allah. Ya, itu tujuan atau prioritas Allah bagi kita Bapak Ibu. Dari firman Tuhan ini kita bisa belajar ya supaya berkat-berkat itu tidak berhenti kepada kita, tetapi hati Allah ada pada bangsa-bangsa ini, supaya melalui kita, imamat yang rajani, yang sudah ditebus, yang sudah dibeli oleh darah Kristus itu, disampaikan kepada bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa itu juga datang kepada Tuhan Yesus. Jadi tugas imam ya, tadi sudah dikatakan semua orang yang ditahirkan dan dikuduskan oleh darah Yesus adalah imam. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir pada malam hari ini telah ditahirkan dan dikuduskan oleh darah Yesus. Jadi apa tugas kita? Berarti semuanya kita yang hadir pada saat ini adalah imam. Ya, tugas imam adalah untuk membawa bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Itulah visi kerajaan Allah, supaya bangsa-bangsa datang kepada Tuhan, supaya bangsa-bangsa mencari Tuhan, supaya bangsa-bangsa itu memuliakan Tuhan, supaya bangsa-bangsa mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan, supaya terjadilah apa yang dikatakan dalam Wahyu
7 ayat 9, yaitu semua suku bangsa, semua dari kaum, dari bahasa itu datang kepada Allah, menyembah anak domba Allah, itu menyembah Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian tugas imam yang selanjutnya adalah yang seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, itu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Kita pasti sudah tahu semua perbuatan apa. Yang paling besar itu adalah ketika Tuhan memberikan hidup kepada kita melalui darahnya, darah Tuhan Yesus Kristus, ya. Melalui kebangkitan Yesus Kristus kita menjadi hidup, mengalami kehidupan yang baru. Dan itulah perbuatan Allah yang besar. Tentunya banyak sekali yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kita. Itulah yang kita saksikan kepada banyak orang, kepada bangsa-bangsa yang lain yang ada di sekitar kita. Kemudian tugas kita adalah menyebarkan kekudusan atau kedaulatan Allah bagi bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa mengenal Tuhan, supaya bangsa-bangsa memuliakan Tuhan. Amin, Bapak Ibu, itulah renungan yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita semua, ya, memberkati kita semua. Ya, karena hal itulah saya akan melalui itu tadi firman Tuhan yang memberkati kita pada malam hari ini, juga secara khusus memberkati saya. Saya semakin mengerti apa yang menjadi tugas saya sebagai imamat yang rajani, yaitu pergi memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa yang lain, ya, suku-suku bangsa. Jadi saya akan sharing tentang visi misi yang Tuhan telah bebankan di dalam hati saya pada malam hari ini kepada Bapak Ibu semua. Ya, saya bersyukur karena Tuhan memberikan kepercayaan bagi saya untuk memberitakan kabar baik, ya, untuk memberkati, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah bagi suku-suku bangsa. Ya, sebelum saya sharing visi ini, Bapak Ibu, saya mengalami panggilan yang untuk sebagai misi garis depan. Kalau di dalam Kairos dikatakan itu misi garis depan atau misionaris, kalau Inti Terang Semesta mengatakan utusan tenaga lapangan secara lintas budaya. Pada tahun 2009 saya sudah mendapat panggilan misi dari ketika bertemu dengan seorang misionaris yang melayani di salah satu suku di Filipina. Kemudian pada tahun 2012 saya mulai, ya, mengikuti latihan rohani, yang tapi secara khusus dilatih untuk menjadi mengalami hati Tuhan untuk persiapan untuk menjadi misionaris. Tetapi pada saat itu saya belum memutuskan apakah saya harus benar-benar, ya, mengambil keputusan untuk menjadi misionaris, ya. Banyak hal yang sudah dilewati, banyak hal yang sudah benar-benar digumulkan, apakah ini hanya sebagai emosional atau memang panggilan dari Tuhan. Jadi sampai 2015 benar-benar saya memutuskan untuk mengambil, ya, menjadi misionaris, ya, menjadi utusan tenaga lapangan. Dan pada saat itu saya dipersiapkan di salah satu persekutuan misi yang ada di Medan, yang memang sendiri kami dengan Bapak Rohani atau pendeta, bersama dengan pendeta dari Korea Selatan, kami membuat persekutuan misi namanya Salam Kasih. Jadi di situ sembari saya pelatihan, mempersiapkan hati, mempersiapkan semua, saya juga memobilisasi mahasiswa STT Abdi Sabda di Medan untuk supaya bisa mengalami, ya, mengubah paradigma, untuk mengubah pelayanan, ya, seperti apa yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan bersama. Kemudian, ya, puji Tuhan, tahun 2020
saya benar-benar bergumul dan saya percaya itu adalah waktunya Tuhan untuk mempersiapkan saya dan siap untuk ke lapangan misi ya. Selama latihan misi sudah mendoakan banyak suku-suku melalui buku-buku doa, dan tahun 2020 saya benar-benar bergumul dan siap, Tuhan siap untuk Tuhan nyatakan ke salah satu suku. Jadi pada saat itu saya terus berdoa karena di dalam buku doa-doa misi yang terus didoakan ada suku Tomini ya, suku Tomini. Jadi Tuhan taruh di dalam hati saya itu untuk pergi ke suku Tomini, melayani suku Tomini. Tapi sebenarnya saya belum tahu ya, suku Tomini itu seperti apa, yang hanya tahu itu ada di Sulawesi Tengah. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, kemarin tanggal 26 Oktober dan sampai 2 November kami mengadakan mission trip sekaligus survei bagi saya ya. Ini ada mungkin Bapak Ibu sebagian mengenal, ada Pak Slamet ya, Pak Slamet dari Gereja Kristus, Ibu Siska, dan ini ada dari Gereja Kristus juga. Jadi disitulah ketika mission trip ini saya survei ya, melihat apakah itu benar ya, suku Tomini itu bagaimana atau ada di mana. Jadi setelah survei, jadi suku Tomininya sebenarnya tidak ada ya. Jadi yang ada adalah suku Lauje. Sebenarnya suku Lauje sangat banyak sekali di sekitaran ini ya. Suku Lauje itu ini dari suku Lauje yang dilayani itu ada di daerah Bangkir ya. Dari Bangkir ini sekitar 45 menit ke arah ke gunung untuk suku Lauje ini tadi. Jadi kemudian dari Bangkir itu ada Tomini ya, Tomini. Jadi memang Tomininya ada, tapi itu nama daerah. Tetapi orang-orang yang tinggal di daerah Tomini ini adalah suku Lauje. Ya, ini ada Tomini. Memang luas sekali Tomini ini sampai Palasa, kemudian sampai ke daerah ini adalah daerah Tomini, bahkan ada Teluk Tomini. Jadi itu semua lebih banyak penduduknya itu adalah 80% adalah suku Lauje yang memang sudah menjadi mualaf atau sudah menjadi Muslim, lebih banyak rata-rata yang daerah sisir pantai dan juga yang sudah ada di bawah gunung seperti itu. Tetapi yang di atas gunung itu masih suku Lauje yang belum percaya. Kemudian kalau dari Palu itu ke Bangkir atau ke suku Lauje yang dilayani itu sekitar 8 jam dengan mobil atau bus ya. Kemudian dari Bangkir ke Tomini sekitar 5 jam. Jadi Bapak Ibu, jadi suku Tomini itu disimpulkan setelah disurvei ya, bukan salah satu suku, tetapi nama daerah atau kecamatan Tomini, dan lebih banyak didiami oleh suku Lauje dan suku Toili ya. Mereka bilang suku Lauje lebih banyak, tapi memang ada suku yang lain itu suku Toili. Jadi setelah berdoa dan bergumul bagaimana Tuhan memimpin, jadi saya memutuskan karena Tuhan taruh di dalam hati saya untuk melayani suku Lauje yang ada di Sigumbang. Tadi di Bangkir ya, dari Bangkir sekitar 45 menit ya untuk ke Sigumbang ini. Jadi ini profil mereka. Jadi mereka itu tinggal di lereng gunung dan masih tergolong suku yang tinggal karena ekonomi yang masih rendah sekali ya. Sangat jauh berbeda. Mungkin mereka itu seperti hidupnya 30 tahun yang lalu ya. Keadaan kita 30 tahun yang lalu itulah keadaan mereka sekarang seperti itu. Kemudian ya jumlah penduduk yang ada hanya di Sigumbang ini, kan tadi banyak kelompok-kelompok suku Lauje yang ada di Sigumbang ini sekitar 22 kepala keluarga ya. Lebih kurangnya begitu. Kemudian pekerjaan mereka ya masih ada yang mencari madu dan babi hutan ke dalam hutan. Jadi mereka masih bergantung kepada hasil alam. Jadi status mereka secara ekonomi ya tadi dijelaskan ya masih bergantung kepada alam, dan sebagian keluarga sudah punya kebun dan tanah itu hasil coklat dan cengkeh ya. Kemudian kategori suku ini masih tertinggal atau miskin ya. Kemudian dari pendidikan ya, saya melihat di sana
Bagian besar orang tua masih berguru. Ya. Bagian anak-anak sudah masuk sekolah dasar atau SMP yang ada di dusun yang lain, yang jarak tempuhnya sekitar 5 km dengan mereka berjalan kaki. Kemudian belum ada yang masuk ke perguruan tinggi, ya, belum ada yang kuliah sama sekali, ya. Kemudian status sosial, ya, mereka itu satu kelompok masyarakat yang berdasarkan keturunan, ya, masih tuh keluarga-keluarga gitu. Keturunan secara masih terikat dengan nenek moyang mereka gitu. Kemudian sebagian besar mereka itu menikah di usia muda, ya, mungkin ada mereka menikah dengan usia 14 tahun, bahkan ada 13 tahun. Kemudian sebagian besar anak-anak menikah dan mereka masih tinggal bersama-sama satu rumah dengan orang tua, dengan rumah mereka kecil-kecil, tapi mereka semua di sana tinggal bersama-sama seperti itu. Kemudian mereka juga memiliki anak, ya, banyak anak gitu, karena belum ada KB, ya. Jadi seperti ini keadaan mereka di sana. Kemudian dari status kepercayaan, ya, mereka sudah dilayani, ya, dan mereka baru saja mengalami itu kebangkitan rohani, ya. Dalam tahun ini mereka baru saja mengalami kebangkitan rohani karena sudah dilayani oleh satu keluarga yang tinggal di sana untuk melayani dari UTL Inti Transmesta juga, yaitu Bapak Rusli Hasan. Jadi mereka sudah percaya tetapi secara rohani belum dewasa rohani. Nah, jadi saya ketika bergumul dan berdoa, ada panggilan yang khusus Tuhan taruh di dalam hati saya. Itu saya lihat ada peluang dan kesempatan pelayanan, dan inilah yang Tuhan taruh di dalam hati saya, ya, yaitu pendidikan. Jadi saya melihat keterbukaan anak-anak, ya. Saya mau fokus kepada anak-anak dan juga remaja yang ada di suku Lauje, yang ada di Sigumbang itu. Jadi mereka sangat terbuka terhadap pendidikan yang lebih baik. Jadi ada semangat-semangatnya sekarang. Kemudian anak-anak dan remaja, ya, ini sedang bersemangat, ya, untuk sekolah. Kemudian mereka punya semangat, ya, sangat antusias untuk maju dan lebih baik. Kemudian ada tantangannya adalah lokasi mereka yang jauh dari perkotaan, ya, dari desa juga lumayan jauh gitu. Kemudian mereka banyak yang menikah di usia muda, ya, tidak ada sarana peralatan sekolah pendidikan yang memadai, dan mereka sendiri di sana tidak punya sekolah gitu, harus turun ke desa dengan berjalan sekitar 5 km, ya, melewati sungai juga untuk mereka bisa sekolah. Kemudian saya yang sebagai utusan ke sana, ya, harus berbahasa Lauje supaya lebih baik pelayanannya. Kemudian jadi sasaran pelayanan yang Tuhan taruh di dalam hati saya itu adalah membangun potensi anak dan remaja yang ada di suku Lauje Segumbang. Jadi saya melihat kena ada hambatan potensi diri, yaitu karena mereka tidak memiliki tujuan hidup, ya, dan mereka juga tidak mengenali dirinya. Ini hambatan untuk tidak berkembang potensi diri, ya. Kemudian lingkungan keluarga yang tidak sehat, ya, mungkin secara pendidikan, secara hal-hal yang lain yang mungkin orang tua juga, ya, belum tahu. Kemudian tujuannya adalah untuk sasaran ini adalah untuk membantu dan mendorong meningkatkan pertumbuhan setiap pribadi dan kemauan setiap anak yang akhirnya itu membentuk pribadi yang berkarakter dan memiliki keahlian masing-masing, ya. Mereka kan setiap orang berbeda, jadi mereka pasti punya keahlian masing-masing. Jadi strategi yang sudah saya pikirkan tentang itu adalah yang pertama itu adalah pendidikan spiritual, ya, ini sangat penting menurut saya. Jadi karena mereka sudah orang yang percaya dan baru lahir baru, itu harus perlu pemuritan dan juga belajar Alkitab. Ya. Karena, ya, melalui pendidikan spiritual itulah yang menjadi sentral atau menjadi dasar dan menjadi landasan yang kuat bagi setiap anak untuk mengenali dirinya dengan benar. Karena saya percaya
Setiap orang yang mengenali Tuhan dengan benar pasti mengenali dirinya. Dan setiap orang yang mengenali dirinya dengan benar pasti mengenali Tuhan. Ya. Jadi yang kedua itu adalah bagaimana mengembangkan atau membangun potensi diri anak adalah menambah pengetahuan mereka melalui pendidikan umum. Ya karena tadi mereka sudah sekolah ke desa, jadi mungkin saya bisa membuat kelas ekstrakurikuler bagi mereka, juga membuat perpustakaan di sana supaya anak-anak bisa membaca dan mendorong juga semangat membaca mereka untuk dapat pengalaman-pengalaman yang baru. Kalau Tuhan izinkan, juga bisa membuat PAUD dan TK di sana. Kemudian Bapak Ibu, inilah yang menginspirasi saya ya dari firman Tuhan untuk melayani anak-anak dan remaja yang ada di suku Lauje Sumbang ini, yaitu dari Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Jadi saya singkatkan aja, itu adalah Tuhan telah menanam dalam setiap hati kepandaian, keahlian supaya setiap orang tahu untuk melakukan berbagai macam pekerjaan menurut yang diperintahkan Tuhan kepada setiap orangnya. Jadi saya percaya sekali bahwa setiap anak-anak, setiap remaja sebenarnya Tuhan sudah buat potensi-potensi yang setiap anak itu adalah berbeda. Cuma mereka belum tahu ya. Jadi kita mendorong mereka untuk mengenali diri mereka supaya mereka membangun potensi diri mereka. Ya, dengan demikian mereka bisa melihat potensi-potensi yang ada di sekitar mereka dan membangun desa mereka, bisa membangun bahkan sampai membangun bangsa Indonesia. Karena pada saat itu saya waktu sharing-sharing dengan cerita-cerita dengan anak-anak itu, saya tanya mereka, nanti kalau sudah besar mau jadi apa gitu, apa cita-citanya, dan mereka semua bilang mau jadi misionaris. Ya, puji Tuhan, saya terharu memang. Tetapi kenapa ya anak-anak ini semuanya mau jadi misionaris? Tidak ada yang mau jadi dokter, tidak ada yang mau jadi presiden, tidak ada, karena yang mereka lihat di sana, yang datang ke sana hanyalah misionaris gitu ya. Jadi mereka tidak tahu apa itu dokter, mereka tidak tahu. Jadi kalau ada suatu saat mereka menjadi dokter, tetapi dokter yang misionaris, yang misioner gitu ya. Jadi melalui itu mereka bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Itu yang menjadi kerinduan saya Bapak Ibu, yang melalui pelayanan ini nanti anak-anak, orang-orang di saudara-saudari saya yang ada di Lauje, mereka menjadi ahli ya melalui setiap pribadi mereka, dan melalui itu mereka menceritakan perbuatan-perbuatan Allah bagi bangsa-bangsa lain ya. Jadi itu supaya Bapak Ibu ya bisa mendukung saya melalui doa ya. Ada topik doa yang boleh saya bagikan kepada Bapak Ibu untuk didoakan. Yang pertama itu berdoa untuk anak-anak Lauje yang siap menjadi tanah subur, supaya benih yang ditabur nanti bagi mereka itu bisa berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Kemudian anak-anak Lauje nanti menjadi saksi yang militan ya, melalui hidup mereka bagi suku mereka dan juga bagi suku-suku yang lain, karena masih banyak sekali ya, termasuk tadi di Tomini bagaimana itu mereka yang dulunya sudah menjadi Kristen tapi semuanya sudah mualaf menjadi ini karena dasar firman Tuhan tidak kuat bagi mereka. Jadi itu menjadi doa kita supaya melalui mereka suku-suku yang lain juga mengalami perbuatan-perbuatan besar Allah. Kemudian doakan juga Bapak Ibu kesiapan hati yang mantap untuk tinggal bersama dengan orang-orang Lauje. Nah, jadi nanti saya memang harus tinggal bersama-sama dengan mereka di Sumbang, di daerah di desa mereka, bersama-sama tinggal dengan mereka. Jadi saya siap dalam setiap kondisi ya. Di sana tidak ada jaringan internet ya. Jadi seperti hidup kembali ke masa lalu yang waktu 30 tahun yang lalu. Jadi supaya saya benar-benar siap bersama-sama dengan mereka dan saya bisa dengan cepat berbahasa Lauje juga. Kemudian direncanakan memulai pelayanan bulan Februari, mungkin akan diutus pada bulan Januari. Direncanakan. Kemudian Bapak Ibu bisa berdoa kerjasama yang solid dengan tim Lauje ya, orang UTL
yang sudah ada di Lauje, yaitu keluarga Bapak Rusli Hasan. Doakan juga mereka supaya mereka tetap sehat, kuat, juga melayani orang-orang Lauje ini, supaya melalui kami suku ini benar-benar diberkati. Kemudian ada juga kerinduan saya nanti setelah di sana mengadopsi satu orang anak perempuan yang menjadi anak sulung rohani. Ya, itu terus nanti dimobilisasi. Kemudian yang terakhir adalah berdoa untuk anak-anak Lauje ya, supaya mereka bisa menjangkau di sekitarnya. Yang terakhir Bapak Ibu doakan supaya saya juga bertemu dengan teman hidup, pasangan hidup yang sepanggilan dan semisi, sama-sama melayani suku-suku bangsa. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan dan waktu yang luar biasa yang telah diberikan bagi saya. Jadi inilah kesaksian saya, sharing saya. Saya percaya Bapak Ibu mendukung saya di dalam doa untuk memberkati suku ini. Jadi ini dari bahasa Lauje, Tarima Papaila. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk Pak Cicet juga yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Terima kasih Ibu Feni yang telah menyampaikan firman Tuhan, telah membagikan visi misi yang boleh membangkitkan semangat misi dari Gereja Kristus Harapan Damai. Biarlah api misi terus menyala, tidak padam. Kita menjadi orang yang mengerti, menangkap isi hati Bapa yang boleh terlibat dalam misi global. Dan kita akan masuk dalam doa bersama-sama. Saya akan share screen. Ya, kedengaran suara saya? Dengaran ya? Ya, kita mau berdoa untuk berdoa bagi ITS, Inti Terang Semesta, lembaga ini, lembaga misi, dalam memobilisasi gereja-gereja untuk berbagian dalam misi global melalui kursus Kairos, ya, yang sedang berlangsung maupun program tahun-tahun depan. Terus yang kedua, kita berdoa untuk rencana pengutusan Ibu Feni, ya, Mas Saudari Yasnita Damanik di Januari 2022, ya. Supaya ada gereja yang mau mendukung kerjasama sama ITS, mendukung baik dalam doa maupun dana dan sebagainya untuk utusan lapangan ini, utusan tugas lapangan yang ke suku Lauje di sana. Kita berdoa biarlah Tuhan Yesus menolong, Tuhan memberkati. Mari kita doa bersama-sama, tidak usah dibuka audionya, masing-masing kita berdoa untuk ITS dan juga untuk Ibu Feni dan persiapan untuk menjangkau suku Lauje yang di Sulawesi Tengah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk Inti Terang Semesta dalam memobilisasi gereja-gereja untuk berbagian dalam misi global. Tuhan untuk memberkati, kami berdoa Tuhan untuk menolong, biarlah lembaga ini terus dipakai Tuhan untuk melatih orang.
Ya udah. Kita lanjutkan pokok doa yang kedua ya, dari saya share screen. Saya memilih. Yang kedua berdoa untuk suku Tomini tadi ya, saya bacakan aja, share screen saya nggak masuk lagi. Lokasi Sulawesi Tengah, populasi 30.000 jiwa, orang percaya 0, sarana PI belum ada, dilayani belum, jemaat suku belum. Kita berdoa supaya ada umat Tuhan yang terbeban ya. Kita berdoa, bersyukur Ibu Fendi Damanik boleh terbeban untuk menjangkau suku ini ya. Kita berdoa biarlah Tuhan menolong agar suku ini boleh dijangkau. Bisa lebih luas lagi ya ke daerah itu, Ibu Penny yang harus ke sana bulan Januari tahun depan. Kita berdoa supaya umat Tuhan dan gereja yang terbeban mengadopsi rumpun suku ini ya. Di tengah-tengah pelayanan kita bersyukur suku Lauce sudah banyak dimenangkan, sudah ada hamba Tuhan di sana, dan Ibu Penny memperkuat tim di sana ya. Kita tahu sudah siap bagaimana harus hidup di 30 tahun yang lalu gitu ya, tanpa internet semuanya ini nggak gampang ya. Kita berdoa supaya kerinduan Ibu Feni supaya bertemu dengan teman hidup yang benar-benar satu hati, satu visi, punya hati menjangkau jiwa di sana ya. Kita berdoa bila kita tahu, kita melihat bagaimana Ibu Feni boleh menangkap diutus Tuhan, dimampukan oleh Tuhan. Kita sebagai jemaat juga boleh mendukung akan hal ini. Kita juga berdoa untuk yang berikut ya. Kita sekaligus juga berdoa untuk pelayanan GKSP ya. Ibadah tatap muka sudah mulai berlangsung. Memang sebagian besar masih di rumah untuk beribadah. Kita berdoa biarlah Tuhan menolong bangkitkan kembali minat jemaat untuk beribadah bersama-sama, tentu dengan prokes yang ketat. Jemaat yang sakit, pergumulan ekonomi dan sebagainya, Tuhan menolong. Khususnya ada titipan doa dari Ibu Ria Amos. Kita mendukung dalam doa supaya Ibu Ria Amos dan cucunya bernama Ares yang sedang kurang sehat badannya panas. Bila malam ini juga Tuhan menyembuhkannya. Ibu Ria Amos dan cucunya yang kurang sehat. Kita juga berdoa untuk Rakornis hari Sabtu tanggal 27 November 2022, biar masing-masing kategorial boleh menyusun programnya dan juga boleh kita Rakornis dengan baik, biarlah program tahun akan datang ya, atas kehendak Tuhan, biarlah yang kita rencanakan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya.
khususnya jemaat kita lain ini semakin dewasa, boleh menangkap isi hati Tuhan. Khususnya juga tidak hanya menjadi jemaat yang berkecimpung di dalam saja, tapi kita masing-masing punya hati misi. Nah, kita juga berdoa untuk bangsa dan negara, untuk program vaksin yang sudah mendekati hampir 63% ya untuk keseluruhan vaksin pertama. Untuk vaksin kedua sudah hampir 50%. Kita berdoa Tuhan menolong biarlah Indonesia terbebas dari COVID yang sudah melandai. Tapi harus hati-hati supaya tidak terjadi gelombang berikut. Juga perlindungan Tuhan atas pimpinan negara kita, presiden dan wakil dan kabinet. Kesatuan NKRI, biarlah pemerintahan Jokowi bertahan sampai 2024. Next-nya penggantinya biar punya hati yang sungguh-sungguh takut Tuhan, tidak diskriminatif dan juga mencintai NKRI dan mencintai negara bangsa Indonesia tanpa membedakan. Dan khususnya kita berdoa, biarlah situasi politik apapun juga hati misi, jiwa misi. Ya, kita bersama-sama mendukung inti Transmesta boleh memenangkan negara ini. Ya, itu yang pokok doa. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa saat ini Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan, untuk KSP, untuk tatap muka yang sudah berlangsung beberapa minggu yang lalu. Kedepannya kita berdoa bila Tuhan lebih banyak lagi jemaat yang punya kerinduan untuk beribadah bersama-sama. Sebagian yang masih secara virtual, lewat Zoom, Tuhan juga memberkati juga. Biarlah baik yang di gereja maupun di rumah, kami tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, pergumulan ekonomi, dan semoga Tuhan memberkati satu Buria Amos, dan juga cucunya Ares yang sedang kurang sehat, badannya panas. Apapun sakit penyakit, Tuhan Engkau yang agung, yang ajaib, boleh melawat, menyembuhkan Buria Amos dan cucunya. Saya juga berdoa Tuhan untuk Rakornis pada hari Sabtu 27 November, untuk menolong biarlah setiap bagian dapat menyusun program, dan kami dapat bertemu bersama untuk membicarakan, sehingga tahun yang akan datang, sesuai dengan kehendak Tuhan, program kerja dapat dilaksanakan dengan baik. Khususnya untuk GKSP boleh sentiasa diberkati Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan dari tengah lingkungan yang ada, dan juga untuk ke depan gereja boleh dibuka kembali. Dan langkah-langkah Tuhan memberkati. Dan juga untuk tim aset tanah yang mengurus sengketa tanah, Tuhan juga memberikan titik terang. Kami bersyukur untuk tim yang bekerja dengan keras untuk menyertai. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, untuk program vaksin yang terus dilakukan. Yang terjadi herd community di Indonesia ini, menjangkau 70% masyarakat Indonesia. Juga pelindungan Tuhan atas pimpinan negara dan kesatuan NKRI. Apapun situasi saat ini, di mana-mana terjadi banjir, bencana, dan sebagai Tuhan berbelas kasihan, Tuhan juga menolong baik pemerintah maupun masyarakat, berikan dengan tangan untuk saling meringankan beban, membantu yang perlu dibantu, agar bantuan-bantuan sembako dan obat-obatan boleh tepat sasaran. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita menaikkan pujian terakhir, perlu saya sampaikan lagi, Bu Feni Damanik berasal dari Sumatera ya. Jadi Halak Batak ya, Halak Batak betul. Halak Batak. Tapi suku Bu itu ya Simalungun ya, Simalungun. Lalu dia S1-nya teologianya dari STT Abdi Sabda di Medan. Lalu kemudian melanjutkan S2 dari Universitas Sumatera Utara bidang kesehatan masyarakat. Jadi sendiri pendidikan dan pembangunan masyarakat juga, kesehatan juga sangat dibutuhkan di sana di dalam misi yang kita berdoa biarlah panggilannya menjadi misionari ke Omini, Lauzi dan sekitarnya. Boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada inti Transmesta yang siap mengutus Januari, dan juga ada banyak gereja yang boleh mendukung, salah satunya GKSP. Amin Bapak Ibu. GKSP juga boleh mendukung baik doa maupun dana ya. Ya kita, yang penting kita aminkan dulu ya. Betul ya saudara-saudara yang tergabung ini ya. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu mendukung dan doa, kita akan share terus yang mendapat informasi dari ITES tentang langkah selanjutnya di ladang misi BUMN Bu Feni. Selain kita mendoakan suku-suku Tarabaikan dan secara global juga ya, misionari dan sebagainya. Dalam negeri maupun luar negeri. Dan juga kalau Bapak Ibu yang mau mendukung dengan dana, ya mulailah sisihkan bagian-bagiannya. Mungkin mulai menabung dengan celengan dan sebagainya. Berapa bulan kemarin dibongkar dan dihitung, nanti kita sama-sama akan mengirimnya bersama-sama. Ya.
kita semua boleh terlibat. Mulailah saat ini. Saya dan keluarga juga mulai komit untuk hal ini. Ya. Baik kita semua juga ya boleh menyisihkan ya untuk bagian kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini sukarela ya, nggak memaksa. Ya, kalau Tuhan begitu sudah menyelamatkan kita, ya pasti yang tidak bisa kita perbuat itu Tuhan. Gitu. Tuhan sudah menyerahkan dirinya. Apa yang kita perbuat sebenarnya kecil ya. Kalau kita bersama-sama bergerak bersama, kita mendukung Bu Feni lewat Inti Transmesta. Kita akan mengakhirinya dengan pujian terakhir itu lagu Kesukaan Melayani. Pak Fabio akan men-sharekan lagu ini. Kemudian nanti akan doa penutup. Saya lihat ada Pak itu ya, Pak Wahyu atau Pak Aigan ya. Pak Peter, apakah Anda? Ada Pak Peter, Pak Boksu. Oh ada Pak Peter ya. Ya. Pak Peter nanti boleh tutup dengan doa ya, dan sekalian doa berkat. Kita menjadi pujian. Silakan Pak Fabio. Kasih Tuhan yang Ya, silakan Pak Peter akan menutup dengan doa berkat. Nanti kita akan foto bersama-sama setelah itu. Silakan Pak Peter. Iya, sebelum kita menutup, saya mewakili Inti Transmesta mengucapkan terima kasih kepada Gereja Kristus Serowa Permai, khususnya kepada Pak An sebagai pendeta dan semua majelis dan semua anggota jemaat Gereja Serowa Permai. Terima kasih untuk kesempatan yang baik, yang luar biasa yang diberikan kepada Saudara Penny untuk sharing pelayanannya di masa depan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur, berterima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami, secara khusus hamba-hambamu, pimpinan dan jemaat, anggota jemaat Gereja Kristus Serowa Permai yang sudah menyempatkan, menyisihkan waktu mereka untuk kami bersama-sama boleh mendengar firman Tuhan dan juga kesaksian hamba-Mu, saudara kami Feni Damanik. Tuhan, ini permulaan yang Tuhan sudah buat yang baik
di antara kami bersama untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi gereja Tuhan, khususnya Sarwa Permai, untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar, mega proyek Tuhan untuk membawa bangsa-bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Memang tidak banyak bisa kami buat Tuhan, tetapi sekecil apapun yang kami berikan itu akan sangat berguna, berarti bagi kemuliaan Tuhan, di mana ada suku-suku bangsa yang akan memuji-muji memuliakan Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ini Tuhan, supaya mereka terus bertumbuh, bukan saja bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, tetapi bertumbuh dalam melaksanakan tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Dan biarlah kiranya anugerah Tuhan yang melampaui segala akal pikiran kami, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus akan terus memberkati kami, akan terus memberkati jemaat-Mu Gereja Kristus Sarwa Permai, supaya banyak bangsa akan memuji-muji Tuhan oleh karena pekerjaan baik yang Tuhan percayakan dan yang dilakukan oleh gereja-Mu ini bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, kita mau foto bersama-sama ya. Silakan Pak Fabio. Semua nyalain kamera ya. Oke, kita siap-siap ya. Ada 2 layar ini kalau di laptop saya. Kita foto 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih IPS. Terima kasih, Muslim. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih, Pak.